Di sini kita akan membahas soal sebuah teori yang disebut dengan MAC. Kepanjangannya adalah Meaning and Attentional Component Model. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal satu kata, yaitu adalah bosan. Mungkin kamu yang nonton video ini sedang merasa hidupnya membosankan, gitu-gitu aja, kurang sensasi, nggak ada hal yang menyenangkan, sehingga akhirnya ya nonton video ini. Ingin menggali kenapa sih kita bisa merasa bosan, aktivitas apa yang bikin kita bisa merasa bosan, dan gimana caranya kita bisa terhindar dari rasa bosan. Oke, kita mulai dari kata bosannya dulu. Ketika kita dengar kata bosan, yang pertama kali terbesit dalam pikiran kita itu biasanya aktivitas yang membosankan. Gimana sih aktivitas yang membosankan? Mungkin secara awam kita akan berpikir bahwa aktivitas yang membosankan itu adalah aktivitas yang monoton, yang gitu-gitu aja, yang nggak ada tantangannya. Karena setiap hari kita gitu-gitu aja, menjalani rutinitas, mungkin misalnya bangun pagi, terus sekolah, atau mungkin kerja, terus pulang sore, malamnya tidur, terus besoknya lagi bangun pagi lagi, dan seterusnya siklus itu berulang. Secara awam mungkin kita akan berpikir itu adalah aktivitas yang membosankan. Namun demikian, apakah bosan hanya karena itu? Apakah kamu yang nonton video ini merasa bosan karena rutinitas aja? Tentu enggak kan? Atau kita balik deh pertanyaannya. Ada nggak orang yang tiap hari dia aktivitasnya gitu-gitu aja, tiap hari berangkat sekolah, tiap hari kerja, tiap hari jualan gitu ya, tapi dia tetap semangat terus, nggak pernah ngerasa bosan? Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada, ya kan? Tentu kita pasti punya lah temen yang sekolah tuh semangat terus, kerja tuh semangat terus, atau orang-orang yang jualan di sekitar kita itu tiap hari ya semangat terus. Ya mungkin ada masanya ya, 1-2 hari dalam 1000 hari dia kerja misalnya bosan gitu ya, tentu saja mungkin ada ya, tapi secara umum gitu ya, trennya itu dia ya relatif nggak bosan, relatif seneng, semangat terus. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada. Kita balik lagi pertanyaannya, ada nggak orang yang dia aktivitasnya dinamis banget, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tantangan, nggak rutin, nggak monoton, misalnya pengusaha atau misalnya sales, tiap hari ketemu orang, jualan produk yang beda-beda, tapi ngerasa bosan, bisa nggak? Bisa. Atau misalnya interviewer, HRD, HR, human resource, ya meskipun dia rutin interview gitu ya, tapi tiap hari ketemu orang yang berbeda-beda, karakternya beda-beda, lebih nggak monoton lah aktivitasnya, tapi bisa nggak dia ngerasa bosan? Bisa. Atau apalah, sebutlah profesi yang di kepalamu itu dinamis, mungkin misalnya manajer atau misalnya artis, apapun itu. Ada nggak yang dia tuh aktivitasnya udah beda-beda tiap hari tapi bosan? Ya bisa. Nah sekarang kan pertanyaannya terus, sebetulnya apa sih yang bikin kita bosan? Di sini kita akan membahas soal sebuah teori yang disebut dengan MAC. Kepanjangannya adalah Meaning and Attentional Component Model. Ini adalah sebuah teori pendekatan yang membahas kenapa sih orang bisa bosan, dan semoga teori ini bisa menjawab alasan kenapa kita bosan, dan bisa jadi sebuah pendekatan untuk membantu kita keluar dari rasa bosan. Jadi gini, teori ini menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang bikin kita ngerasa bosan. Ada aspek environmental atau aspek lingkungan, ada aspek fungsional atau tujuan, dan juga aspek atensional, yaitu atensi kita, perhatian kita terhadap sebuah aktivitas. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, dari yang environmental, dari yang lingkungan. Jadi lingkungan ini bisa bikin kita bosan. Lingkungan seperti apa yang bisa bikin kita bosan? Yang pertama itu adalah ketika yang tadi kita bahas di awal, ketika aktivitasnya itu ya udah membosankan. Ketika aktivitasnya itu udah terlalu monoton, terlalu rutin, bahkan kita tuh udah secara otomatis bisa melakukan tugas itu dengan sempurna. Saking seringnya, saking muscle memory kita tuh udah inget banget sama aktivitas tersebut. Kita ambil contoh paling sederhana yang mungkin pernah dialami oleh semua orang, yaitu adalah ketika kita pertama kali bisa naik sepeda. Ingat nggak ketika kita pertama kali bisa naik sepeda? Kita seneng banget. Kayaknya tuh setiap hari kita pengen naik sepeda, iya kan? Rasanya kita pengen jalan-jalan terus, pengen main sama temen kita, pengen sepedahan kemana aja pas kita lagi seneng-senengnya, pas kita lagi pertama kali bisa naik sepeda. Kenapa demikian? Karena ketika kita pertama kali bisa naik sepeda, itu kita masih mikir, kita masih harus
harus fokus, masih semangat, masih belum otomatis belajar naik sepedanya tuh. Kita masih benar-benar harus jaga keseimbangan, harus fokus ke jalan, harus menggenjot sepedanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh pikiran, sehingga itu masih menyenangkan. Sekarang misalnya kayak saya udah 20 tahun kali ya bisa naik sepeda atau naik motor gitu ya. Ya udah bosen, kemana-mana udah males kalau pengen naik sepeda atau naik motor gitu ya. Jaga keseimbangan gitu soalnya udah bukan aktivitas yang menyenangkan lagi, bukan aktivitas yang menantang lagi. Udah otomatis gitu aja. Tahu-tahu berangkat ke kantor, ngelamun sejam, ya tahu-tahu udah nyampe kantor aja misalnya. Nah itu kan udah nggak menyenangkan lagi, udah bikin kita bosan dengan rutinitas itu. Itu salah satu faktor lingkungan yang bisa bikin kita bosan. Ketika ya kita terus-menerus melakukan hal yang sifatnya rutin, yang sudah nggak menantang lagi. Selain itu, masih dari sisi environmental, dari sisi lingkungan, yang bikin kita bosan juga adalah ketika aktivitas itu kurang otonominya, terlalu kaku. Kita nggak bisa memilih tugas apa yang ingin kita kerjakan. Ya ini mirip kayak rutinitas tadi ya. Misalnya kita adalah seorang kasir, ya udah memang kita dipaksa ketika ada pembelian, ada transaksi dari pelanggan, kita harus nyatet misalnya. Nggak boleh nggak, kita dipaksa. Kita nggak bisa ngitung harga barang yang lain yang nggak dibeli sama konsumennya. Nah itu, ketika kita melaksanakan suatu aktivitas yang kita dipaksa, kita nggak bisa memilih mau mengerjakan apa, itu juga bisa jadi faktor yang membuat kita bosan. Itu aspek yang pertama, yang environmental, yang lingkungan. Aspek yang kedua adalah yang atensional, yang perlu atensi, yang perlu fokus. Nah, aspek ini menjelaskan bahwa orang itu bisa merasa bosan karena dia nggak bisa fokus terhadap aktivitasnya. Terlalu banyak multitasking, terlalu banyak gangguan yang bisa bikin kita tidak merasai, menjiwai tiap detik dari aktivitas yang kita lakukan. Balik lagi ke contoh tadi deh. Misalnya ketika kita berangkat ke kantor, ke sekolah, naik motor. Nah, bosan itu terjadi karena kita udah terlalu otomatis, udah nggak fokus dalam perjalanan. Kita udah bisa melakukan itu ya dengan ngelamun, tahu-tahu nyampe. Itu yang bikin kita bosan. Atau misalnya tadi, jadi kasir gitu ya. Ya, kita udah saking otomatisnya, atau mungkin kayak kasir-kasir di supermarket gitu ya. Ya udah tinggal naruh barcode, nit gitu kan. Udah otomatis berjalan gitu aja. Tidak dirasai, tidak dimaknai setiap detiknya. Itu yang bikin kita bosan. Atau misalnya di pekerjaan kita tuh kita dituntut untuk multitasking. Kita nggak bisa fokus ke satu hal. Misalnya di pekerjaan kita lagi meeting, tapi di sisi lain juga banyak orang yang ngechatting kita gitu. Dan kita mesti ngebalesin chat itu ketika lagi meeting. Itu juga sama. Itu bisa bikin kita jadi bosan. Kenapa jadi bosan? Karena ya kalau misalnya kita nggak fokus terhadap aktivitas itu seakan-akan berlalu begitu aja, kayak time skip gitu ya, kayak waktu lewat gitu aja, karena kita nggak fokus. Beda ceritanya kalau kita fokus, kalau atensi kita betul-betul penuh, kita taruh di aktivitas itu, kita jiwai, kita rasakan nikmatnya setiap detiknya, itu bisa mengurangi rasa bosan kita. Jadi buat kalian, coba deh, kalau misalnya ngerasa bosan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita maknai gitu, kita penuh atensi dalam melakukan itu. Jangan sampai pikiran kita ngelamun kesana kemari, dan usahakan seminim mungkin gangguan yang kita terima ketika melakukan aktivitas itu. Terus selanjutnya masih di aspek atensional, yang bikin kita ngerasa bosan adalah ketika aktivitas itu kurang kita dapatkan sebab akibatnya, kurang kita maknai impactnya, dampaknya tuh apa sih? Balik ke contoh awal tadi, misalnya kita perjalanan rutin dari rumah ke sekolah atau ke kantor, terus kita adalah orang yang rajin, yang tepat waktu. Misalnya perjalanan itu 30 menit, katakanlah kita masuk sekolah atau masuk kerjanya jam 8 pagi, kita berangkatnya serutin jam 7, nggak pernah telat. Nah ketika itu kan ya udah, kita berangkat nyantai aja kan, nggak mungkin telat, kita akan cenderung santai dalam perjalanan. Tapi lain ceritanya kalau kita adalah orang yang telatan, terus berangkatnya suka mepet, terus ada sanksi yang cukup keras kalau misalnya kita terlalu
terlambat. Misalnya kalau sekolah ya udah gerbang ditutup, nggak boleh masuk sekolah. Atau misalnya kalau kerja itu ada sanksi potong gaji. Kalau misalnya kita telat semenit 50.000 gitu katakanlah. Nah itu ketika konsekuensinya jelas, ada tantangannya, itu kita akan cenderung nggak bosen. Ya iyalah, kan kita jalanan mesti ngebut, mesti fokus, secara otomatis kita akan lebih memaknai perjalanan gitu ya. Yaitu bisa mengurangi rasa bosannya. Tapi bukan berarti terus kita telat-telatan ya, berangkat mepet-mepet biar nggak ngerasa bosan. Atau contoh lain, balik lagi, kasir tadi. Ya mungkin rasa bosan itu terjadi karena ya kasir itu dampaknya buat perusahaan dia bekerja itu relatif kecil lah ya. Cuma ngitungin harga barang. Mungkin kalau misalnya dia punya dampak yang lebih besar, yang setiap aktivitasnya dia itu menentukan impact dari bisnisnya. Bisnis itu untung atau rugi, itu tergantung dari keputusannya dia. Gak cuma ngitungin barang doang misalnya. Itu juga bisa jadi akan bikin kita lebih gak ngerasa bosan. Jadi ya berdasarkan konsep ini, kita bisa terhindar dari rasa bosan kalau misalnya kita tahu persis konsekuensi dari aktivitas yang kita lakukan. Dampaknya jelas. Jadi ya buat kalian yang aktivitasnya kurang menantang, kurang jelas impact-nya, itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk kita supaya mencari aktivitas lain yang lebih bermakna. Oke, kita lanjut ke aspek terakhir. Aspek ketiga, itu adalah aspek fungsional. Fungsional ini kaitannya sama fungsi, tujuan. Ada 3 hal dalam fungsional ini. Pertama adalah ya tujuan, goal. Aktivitas yang kita lakukan, itu tujuannya jelas nggak? Goalnya jelas nggak? Endingnya tuh mau kemana sih? Apa sih yang kita kejar? Apa sih yang pengen kita capai? Contoh, misalnya kita ganti deh, jangan kasir sama perjalanan lagi. Kita ambil contoh pengusaha. Misalnya ada pengusaha, dia aktivitasnya tiap hari udah menantang, dia udah kaya tiap bulan atau bahkan tiap hari penghasilannya udah miliaran gitu misalnya. Tapi bisa nggak dia ngerasa bosan? Bisa. Kenapa? Mungkin karena tujuannya nggak jelas. Oke, uang itu kan ya satu hal ya, tapi kan tetap kita sebagai manusia itu butuh tujuan kan, butuh hal yang ingin kita kejar, hal yang ingin kita capai, yang lebih dari sekedar uang. Makanya dalam setiap perusahaan biasanya ada visi misi ya. Pengen jadi market leader di bidang usahanya, pengen bikin produk yang paling laku di pasaran. Nah itu, ketika tujuannya itu lebih jelas, lebih menantang, itu kita akan lebih semangat, nggak akan ngerasa bosan, bukan cuma sekedar uang. Makanya supaya kita semangat, kita perlu tujuan yang menantang. Jangan yang rendah-rendah amat, tapi jangan yang tinggi-tinggi amat. Kalau yang tinggi-tinggi amat nanti kita jadi males, karena mustahil untuk dicapai. Tapi kalau yang rendah ya terlalu gampang dicapai, jadi membosankan. Jadi kita perlu set target yang bisa bikin kita lebih semangat lagi. Masih di aspek fungsional, yang bisa bikin kita bosan itu adalah opportunity cost. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika aktivitas yang kita lakukan itu biayanya terlalu tinggi. Biaya di sini nggak terbatas sama uang, tapi juga termasuk waktu dan juga sumber daya lain yang kita miliki. Contoh, misalnya nonton konser yang tiketnya berjuta-juta dan konsernya itu seharian dari siang sampai malam, katakanlah seperti itu. Sebutlah konsernya itu adalah konser Korea-Koreaan. Nah, buat orang yang nggak suka Korea, biaya jutaan, waktunya panjang, konsernya dia nggak suka-suka amat, itu akan sangat amat terasa mahal sekali. Akan bosan dia, karena ya emang dia nggak senang Korea-Koreaan. Beda ceritanya sama yang K-popers, sama yang fans Korea. Tiket jutaan, seharian penuh makan waktunya, dia akan tetap seneng, dia akan tetap semangat, nggak akan ngerasa bosan karena ya dia seneng sama aktivitasnya, sama Koreaannya, ada idolanya di konser itu, gitu kan. Jadi ya opportunity cost ini ibaratnya seberapa worth it sih menurut kita, setimpal nggak biaya yang kita keluarkan, waktu, tenaga, uang dengan apa yang kita dapatkan. Kalau misalnya setiap hari kita ngerasa nggak worth it, misalnya kerja upahnya kecil, kita ngerasa harusnya bisa dibayar lebih tinggi lagi, yaitu kita akan bosan karena ya kita merasa waktu yang kita keluarkan di tempat kerja kita itu nggak terlalu worth it. Itu juga bisa bikin kita merasa bosan. Dan yang terakhir dalam aspek fungsional ini adalah disebutnya meaning atau makna.
aktivitas yang kita lakukan itu maknanya jelas nggak sih? Makna di sini tuh maksudnya adalah tujuan mulia, manfaat untuk khalayak umum, untuk banyak orang. Semakin besar makna dari setiap aktivitas yang kita lakukan, semakin kita nggak akan ngerasa bosan. Ini saya punya contoh yang agak sensitif, tapi harapannya kalian bisa nangkep maknanya ya. Misalnya, contohnya adalah sholat deh. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan ya tiap hari gitu-gitu aja kan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Kalau misalnya kita betul-betul khusyuk, betul-betul menjalani setiap detik dalam ibadah sholat kita betul-betul tahu makna dari sholat kita, mungkin kita nggak akan bosan. Tapi kalau misalnya sholat itu kita anggap hanya kewajiban, yang penting jalan, yang penting kita gugur kewajibannya, terhindar dari dosa, mungkin kita akan lebih mudah ngerasa bosan. Iya kan? Contoh lain misalnya, balik lagi deh, pengusaha. Ya makanya setiap pengusaha yang udah kaya raya, tajir melintir, itu biasanya pasti mereka punya CSR, Corporate Social Responsibility. Orang-orang yang kaya itu pasti pengen donasi, punya yayasan, nyumbang sana sini. Misalnya kayak Bill Gates gitu ya. Bill Gates itu kan juga punya berbagai macam foundation, institusi yang tujuannya itu untuk membantu kemaslahatan dunia gitu lah ya. Nah itu tadi, supaya pengusaha itu nggak bosen, dia udah kaya, tajir melintir, ya dia butuh makna. Dia ingin agar kekayaannya itu bisa diberikan, bermanfaat bagi orang lain, punya impact yang mulia bagi dunia ini, supaya dia dapat makna dan terhindar dari bosan. Oke, jadi itu adalah konsep dari MAC, Meaning and Attentional Component. Teori ini cukup bisa menjawab kenapa sih kita bosan. Yang mana dalam penjelasan tadi, intinya bahwa kebosanan itu bisa terjadi karena rutinitas, tapi ya tidak terbatas pada rutinitas. Ada aspek-aspek lain yang bisa bikin kita bosan. Kalau misalnya aktivitasnya itu nggak jelas, nggak kita nikmati setiap detiknya, nggak jelas tujuannya, nggak jelas maknanya, itu juga bisa bikin kita bosan. Nah, gimana? Kalian yang tahu sendiri, udah bisa merenungi kan? Kenapa sih kita ngerasa bosan? Kalau misalnya udah tahu alasannya, coba deh berupaya untuk ganti aktivitasnya, ganti rutinitasnya sesuai sama teori tadi, supaya semoga rasa bosannya itu bisa berkurang atau bahkan mungkin bisa menghilang. Udah gitu aja. Thank you. Bye-bye. Jangan sampai bosan hidup.